Baik, selamat malam, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih-Nya, atas rahmat dan perkenanannya, kita semua dapat terkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar Universitas Kristen Papua, Program Studi Teologi tahun 2020. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian kegiatan, terlebih dahulu kita akan ikuti doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Cornelis V. Ohoywutun, SPMPDK. Shalom malam Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Ya, malam. Sebelum kita memulai akan kegiatan kita di malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami berikan kepada Engkau Bapa di malam hari ini Tuhan, bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada dalam pertemuan ini Tuhan, itu karena Engkau terus mengasihi kami Tuhan, Engkau berikan perlindungan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, mengawali akan kegiatan pertemuan webinar Fakultas Teologi di malam hari ini Bapa, atas segala sesuatu yang akan disampaikan oleh setiap narasumber Bapa. Bapa, kami percaya biarlah Engkau ada di dalamnya Tuhan. Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami. Teristimewa Tuhan sebagai peserta dalam mengikuti akan setiap Tuhan sesi demi sesi di malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap pengetahuan-pengetahuan yang baru yang kami dapatkan Bapa dari setiap narasumber. Bapa, biarlah untuk memperkaya kehidupan rohani kami Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami, baik sebagai pemimpin, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, siapapun Tuhan yang mengikuti webinar di malam hari ini. Bapa, Engkau berkati kami semua. Lebih daripada itu Bapa, kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami selesai mengikuti kegiatan di malam hari ini Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berbeda di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Olehnya Bapa kami berdoa, kami mau tabiskan Tuhan kegiatan di malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan menjadi dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Cornelis Ohoywutun yang telah membawa kita dengan doa pembukaan. Sama-sama Bu. Baik, selanjutnya sebelum kita mendengarkan materi webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar, rundown kegiatan webinar, sekaligus memperkenalkan para pembicara pada malam hari ini. Baik, untuk tata tertib webinar Universitas Kristen Papua, Program Studi Teologi tahun 2020, yang pertama, pada saat pelaksanaan kegiatan, peserta webinar memberi nama display sesuai nama lengkap untuk memudahkan identifikasi pada sesi tanya-jawab. Selanjutnya, peserta webinar diharapkan tidak mengaktifkan mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung, atau mikrofon berada dalam posisi mute. Selanjutnya, peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan via chat box apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan pada para pembicara. Selanjutnya, peserta webinar disarankan untuk memastikan jaringan internet stabil agar dapat mengikuti seluruh rangkaian webinar dengan baik dan lancar. Dan terakhir, direkomendasikan para peserta webinar agar menggunakan headset agar memperoleh kualitas audio yang baik dan jelas. Setelah kita mendengarkan tata tertib kegiatan webinar pada malam hari ini, untuk rundown kegiatan webinar, setelah pembukaan, kita akan langsung mendengarkan 3 materi yang akan dibawakan oleh 3 pembicara. Materi yang pertama yaitu pantang menyerah di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, implementasi mengasihi Allah dan sesama pada masa COVID-19 dan mengalami mujizat Tuhan terbesar dalam pelayanan konseling menghadapi pandemi COVID-19. Setelah 3 materi dibawakan, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab, di mana para peserta webinar diberikan kesempatan untuk
memberi pertanyaan kepada masing-masing pembicara. Pertanyaannya ditulis di chat box, yang kemudian pada sesi tanya-jawab akan dibacakan kepada para pembicara. Lalu setelah sesi tanya-jawab, kita tiba pada akhir kegiatan webinar kita. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Binsar Antoni Hutabara, STH, MCS, MTH. Beliau lahir di Jakarta, tanggal 19 November tahun 1963. Pendidikan. Di Akademi Pimpinan Perusahaan, Departemen Perindustrian RI Jakarta. Selanjutnya mengambil pendidikan di Institut Injil Indonesia, Batu, Jawa Timur, dan memperoleh gelar Sarjana Teologia. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional atau STT-RII Jakarta untuk program MDiv. Lalu mengambil pendidikan di STT Amanat Agung dan memperoleh gelar Magister Teologi. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional atau STT-RII dan memperoleh gelar Magister Christian Studies. Lalu menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional atau STT-RII dan memperoleh gelar Magister Teologi. Dan selanjutnya menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Jakarta. Memperoleh gelar doktor dengan judul disertasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bidang pendidikan tinggi. Lalu riwayat pekerjaan, beliau merupakan Sekretaris Yayasan Pendidikan Kristen Bojonegoro, Jawa Timur, dan Gembala Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, atau GPPS tahun 1995 sampai dengan tahun 1997. Juga dosen di STT Doulos dan pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan tahun 1997 hingga tahun 1999. Beliau merupakan Ketua Yayasan Volunteer Indonesia tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, juga merupakan pendiri dari STT Gratia. Selanjutnya beliau ditahbiskan sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Indonesia dan menjadi gembala sidang Gereja Presbyterian Jemaat Antioquia, Jakarta. Juga merupakan peneliti di Reform Center for Religion and Society dan juga editor eksekutif jurnal Societas Dei. Beliau merupakan dosen tetap STT Reform Injili Internasional, STT-RII, Kepala Biro Administrasi Akademik STT-RII dan Ketua Penjaminan Mutu STT-RII, Ketua Bidang Penelitian pada Perkumpulan Dosen dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau PDP-TKI, lalu Ketua Asosiasi Jurnal PDP-TKI, Asesor Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama, dan merupakan reviewer jurnal akademik dan jurnal pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya, Bapak Dr. Alex Karamoy, MTH PhD. Beliau menempuh pendidikan diploma di Ungaran Bible Training Center tahun 1986. Selanjutnya pendidikan diploma di Tungling Bible School, Singapura tahun 1990. Mengambil pendidikan diploma teologi di Sekolah Tinggi Teologia International Harvest tahun 1994. Melanjutkan pendidikan diploma pastoral di Sekolah Tinggi Teologia International Harvest tahun 1995. Selanjutnya menempuh pendidikan di Christian Leadership di Institut Teologia Kalvari Jakarta dan memperoleh gelar Master of Ministry tahun 2001. Menempuh pendidikan diploma di Million Leadership Mandat Equip Indonesia tahun 2003 hingga tahun 2005. Menempuh pendidikan diploma di Haggai Institute, Hawaii, USA tahun 2006. Menempuh pendidikan di Wagner Leadership Institute Asia dan memperoleh gelar Doctor of Practical Ministry tahun 2010. Menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi IKAT tahun 2012 dan memperoleh gelar Sarjana Teologia. Menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi IKAT tahun 2012 dan memperoleh gelar Doctor of Ministry in Counseling. Lalu selanjutnya menempuh sekolah di Sekolah Tinggi Teologi IKAT
tahun 2016 dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Counseling, PhD. Selanjutnya, riwayat pekerjaan, beliau merupakan staf Gereja Bethel Tabernakel Semarang tahun 1985, Ketua Yayasan Pelayanan Exodus Jakarta tahun 1986 sampai dengan tahun 2000, merupakan pastor di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, Jakarta tahun 1989 hingga tahun 2012, fasilitator Jaringan Doa Nasional atau JDN tahun 2000 sampai sekarang, dosen di Kettle Bible Training Center Semarang tahun 1987 sampai dengan 2014, merupakan dosen di STSIP dan STMIK Widuri tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, merupakan dosen di School of Prayer GKRI Diaspora Tamrin City Jakarta tahun 2012 sampai sekarang, merupakan senior pastor di Gereja Kristen Baitani Amanat Agung Jakarta tahun 2012 sampai sekarang, merupakan eksekutif tim My Home Indonesia tahun 2012 sampai sekarang. Beliau juga merupakan dosen dan koordinator pasca sarjana profesi program STT IKAT Jakarta tahun 2016 sampai sekarang, lalu dosen di Sekolah Tinggi Sunergeo Banten tahun 2016 sampai sekarang, dan dosen di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2019 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, Bapak Dr. Ricky Demontang, MTH, di mana beliau merupakan Wakil Rektor 1, bidang akademik di Universitas Kristen Papua. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti materi pertama mengenai pantang menyerah di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ricky Demontang, MTH. Kepada Bapak Ricky kami persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Cindy yang memberikan kesempatan kepada saya di malam hari ini. Shalom untuk kita semua peserta webinar program studi teologi yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini oleh kemurahan Tuhan saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi Never Give Up di masa pandemi COVID-19. Pantang menyerah di masa sulit di kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita semua mengerti bahwa ketika kita mengalami masa-masa yang sukar dan sulit di masa pandemi ini, ada banyak reaksi dan respon kita. Ada yang meresponinya itu dengan putus asa, kecewa, frustasi, mungkin juga ada yang bunuh diri. Tapi saya percaya bahwa itu bukan respon yang baik, itu bukan respon yang benar yang diajarkan Tuhan bagi kita. Respon yang benar adalah kita pantang menyerah. Kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dan frustasi. Menjalani hidup ini, betapapun sukar dan sulitnya masa pandemi COVID-19 ini. Kita semua tahu dari teladan-teladan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, kita melihat teladan dari Yusuf yang mengalami masa yang sulitnya luar biasa. Sampai akhirnya masuk penjara, tapi justru di masa sulit seperti itu, di tengah ketidakadilan, dia dimasukkan dalam penjara. Akhirnya dia berpindah dari penjara ke istana. Itu karena dia punya mental yang pantang menyerah itu. Dan akhirnya berbuah dari penjara menuju istana. Kita juga tahu bagaimana peristiwa masih dalam perjanjian lama, Ayub mengalami masa yang sulitnya juga luar biasa. Tapi karena dia punya jiwa yang pantang menyerah itu, yang akhirnya ending cerita kehidupan Ayub, kita semua tahu bagaimana kehidupannya.
Kalau kita ada dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana kehidupan teladan dari Paulus yang juga mengalami banyak hal yang sukar dalam hidupnya. Lebih sukar dari apa yang kita alami di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kita semua tahu bagaimana dia punya mental, punya jiwa yang pantang menyerah itu. Sehingga akhirnya kita tahu akhir hidup dari Paulus. Tapi teladan kita yang paling penting, paling utama, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami masa-masa yang sukar dan sulit yang luar biasa, sampai akhirnya harus dia mati di Bukit Golgota, dan di Bukit Golgota dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Akhirnya mencapai kemenangan juga, karena dia pantang menyerah. Artinya dari tokoh-tokoh dalam PL, dalam PB, di situ memang kita perlu belajar. Baik kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang kita perlu membangun mental, spirit, jiwa yang pantang menyerah itu. Khusus malam hari ini saya ingin bicara 5 hal yang penting dalam hal membangun mentalitas yang pantang menyerah itu. Kita bicara bagaimana kita bisa membangun jiwa yang pantang menyerah di masa yang sukar sesukar-sukar apapun. Di masa sulit sesulit-sulit apapun. Kita harus punya mentalitas yang never give up itu. Hal yang pertama yang harus kita punyai dalam membangun suatu spirit mental yang pantang menyerah itu, yang pertama kita harus punya iman yang sehat. Saya menyebut iman yang sehat berarti ada iman yang tidak sehat. Kalau pinjang istilah Yakobus, ada iman yang hidup, ada iman yang mati. Saya menyebut iman yang hidup itu dengan bahasa lain itu iman yang sehat. Lalu pertanyaannya, iman yang sehat itu seperti apa dan bagaimana? Bagi saya iman yang sehat itu kalau objek iman itu benar, yaitu Yesus Kristus. Iman yang sehat itu objek imannya, sasaran imannya jelas. Iman kepada Yesus Kristus, bukan iman kepada Allah. Saya harus membedakan iman kepada Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Semua orang beragama pasti beriman kepada Allah. Teosentris seperti itu. Tapi yang saya sebut iman yang sehat adalah iman kepada Yesus Kristus, kristosentris, berpusat kepada Yesus Kristus. Itu iman yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, apa hubungannya iman dengan mental never give up itu? Saya percaya hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang membuat kita bisa bertahan sekalipun kita tidak tahan lagi. Saya percaya iman kepada Yesus Kristuslah yang bisa membangkitkan zat-zat adrenalin kita. Untuk melihat ada pelangi di balik awan tebal yang menyelimuti hidup kita. Saya percaya iman kepada Yesus Kristuslah benteng yang paling ampuh, benteng yang paling kokoh, yang membuat kita bisa tetap tegar di masa yang sukar dan sulit, secara khusus di pandemi COVID-19 ini. Lalu pertanyaannya lagi adalah, kenapa iman kepada Yesus Kristus? Kitab Ibrani berkata, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Kalau kita mereview ke belakang dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, sebelumnya dalam pasal 1 ayat 28, bahwa manusia itu diciptakan sesuai dan segambar, gambar dan rupa Allah, Selem dan Demut Elohim. Tapi gambar dan rupa Allah itu masuk dalam pasal 3 mati total.
Orang seringkali bertanya, apa sih yang dimaksud gambar dan rupa Allah? Banyak tafsir di bumi ini. Saudara dan saya adalah portofolio Allah di bumi. Dan yang kedua, gambar dan rupa Allah artinya bahwa saudara dan saya mempunyai sifat-sifat ilahi dalam diri kita. Tapi ketika jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, gambar dan rupa Allah, Tselem dan Demut Elohim itu mati total. Karena itu tidak ada lagi sifat ilahi yang ada dalam diri kita, hancur total. Karena itu yang mati ini harus dihidupkan. Bagaimana yang mati ini supaya bisa hidup kembali? Itulah proses karya penyelamatan dari Sang Juru Selamat kita namanya Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita ini manusia berdosa, manusia kotor, manusia durhaka, manusia jahat di mata Tuhan, dan kita sadar bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita, kita datang kepada salib bertobat di bawah kaki salib dan kita beriman kepada Kristus. Iman itu yang menyambungkan. Yang mati itu akhirnya bisa hidup kembali. Kalau ibarat lampu listrik, lampu neon, stop kontak, kita dalam keadaan off. Tapi yang membuat lampu itu bisa menyala karena ada aliran yang menghubungkan dia dengan sumber. Sehingga lampu yang mati itu bisa menyala. Ada katalisatornya yang menyambungkan ke sumber. Yang membuat lampu yang mati bisa hidup. Karena dia tersambung ke sumber. Iman kita kepada Yesus Kristus adalah ibarat kabel. Yang menghubungkan kita kepada sumber namanya Yesus Kristus. Sehingga yang mati akhirnya bisa hidup. Gambar dan rupa Allah yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Dan karena gambar Allah itu dalam diri kita bisa hidup kembali, maka itu yang membuat kita bisa punya mental, spirit yang never give up itu. Yang pantang menyerah itu. Karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bisa buka jalan ketika nampaknya tidak ada jalan. God will make a way when there seems to be no way. Karena kita punya iman. Karena itu hal yang pertama dalam membangun semangat, spirit, mental. Never give up itu. Yang pikiran yang sehat. Kita Filipi berkata, semua yang benar, semualah yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Saya menyebut itu sebagai suatu pikiran yang sehat. Lalu pikiran yang sehat itu seperti apa? Pikiran yang sehat itu adalah pikiran yang selalu berpikir bahwa ketika tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Itu pikiran yang konstruktif, yang membangun. Ted Engstrom pernah menulis buku Motivasi Penggerak Kehidupan. Dia membedakan antara orang optimis dan orang pesimis. Orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Orang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Pikiran yang sehat selalu berpikir yang konstruktif. Bahwa Tuhan pasti buka jalan. Tertutup jalan di tempat yang lain. Pikiran kita selalu berpikir Tuhan pasti buka jalan. Itu pikiran yang konstruktif. Bukan hanya pikiran yang konstruktif, itu pikiran yang sehat. Tapi pikiran yang sehat juga adalah pikiran yang proaktif. Seorang pakar manajemen, Stephen Covey, pernah menulis buku yang bestseller, The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif.
Dan kebiasaan pertama yang dia daftarkan adalah be proaktif. Jadilah proaktif. Artinya bahwa pikiran yang sehat, yang proaktif itu, dia selalu berpikir. Mengalami situasi yang sulit tentang di pandemi, saya buat apa? Saya harus bikin apa? Di masa pandemi COVID-19 membangun spirit pantang menyerah itu. Kita harus mempunyai pikiran yang sehat, yang konstruktif, yang optimis, dan yang proaktif. Itu harus ada dalam diri kita. Maka saya percaya itu yang menempa kita, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang pantang menyerah. Yang ketiga, dalam membangun spirit mental pantang menyerah, yang ketiga kita harus punya hati yang sehat. Bukan hanya iman yang sehat, pikiran yang sehat, tapi yang ketiga juga kita harus punya hati yang sehat. Hati yang sehat Tuhan dan hati yang mengasihi sesama. Baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dan kita semua tahu bahwa inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Harus punya hati yang sehat. Karena hati yang mengasihi Tuhan dan yang sesuatu itu yang pantang menyerah menghadapi berbagai lika-liku dan pahit getirnya kehidupan. Hati yang sehat menolong saudara dan saya untuk saya percaya hati yang sehat, hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama itu hanya bisa ada ketika kita melaksanakan iman yang sehat yang pertama tadi. Hati yang sehat itu bertumpu pada iman yang sehat. Karena itu kita belajar supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan beri kita hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan hati yang sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Karena itulah yang menolong saudara dan saya untuk bisa membangun mental yang pantang menyerah di masa pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, dalam membangun spirit never give up. Yang keempat, kita harus punya kebiasaan yang sehat. Harus ada iman yang sehat, harus ada pikiran yang sehat, harus ada hati yang sehat. Dan yang keempat ini kita harus punya kebiasaan yang sehat. Kebiasaan yang sehat itu menolong saudara dan saya menempa, membangun, mengasah hidup ini. Sehingga kita punya mental yang pantang menyerah itu. Lalu apa kebiasaan sehat yang harus ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus punya kebiasaan yang sehat untuk membaca firman. Apapun pendidikan tinggi Anda, setinggi apapun, Anda profesor, doktor, insinyur, engineering, model apapun juga, kita harus tetap baca firman. Baca firman. Itu kita perlu membangun kebiasaan yang sehat itu. Kebiasaan baca firman. Yang kedua, kebiasaan yang sehat itu bukan hanya baca firman. Kita harus punya kebiasaan untuk berdoa. Ini sangat penting dalam hidup kita sebagai umat di zaman modern ini. Seringkali kita sudah melalaikan doa, kehidupan doa kita. Padahal firman Allah pernah berkata, Polu isque deesis dikayou energeumene. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu kita perlu membangun kebiasaan yang sehat, yaitu senang berdoa.
apapun sibuk Anda, apapun tugas dan tanggung jawab kita, mari kita membiasakan diri untuk berdoa. Yang ketiga adalah kebiasaan untuk beribadah. Janganlah pengetahuanmu menghalangi ibadahmu. Itu kata orang bijak. Firman berkata, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena itu menolong saudara dan saya untuk membangun suatu kebiasaan yang sehat, sehingga akhirnya kita punya mental yang never give up, yang pantang menyerah itu. Kebiasaan yang keempat yang harus kita bangun adalah kebiasaan untuk melakukan firman. Khotbahkanlah apa yang Anda lakukan dan lakukanlah apa yang Anda khotbahkan. Ajarkanlah apa yang Anda lakukan dan lakukanlah apa yang Anda ajarkan. Zaman sekarang kita banyak menemukan ahli-ahli Taurat. Baik di sisi yang lain, ahli terhadap firman. Tapi kita tidak cukup ahli terhadap firman. Kita juga harus ahli dalam melakukan firman. Karena kebiasaan seperti itulah yang menempa kita menjadi pribadi yang kuat. Kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan bukan karena jabatan kita. Kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan itu bukan karena banyaknya gelar akademik yang kita punyai. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Pinjam kata Yesus dalam khotbah di atas bukit, 2 dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang melakukan firman diibaratkan membangun rumah di atas fondasi batu. Karena fondasinya kuat, maka ada badai, ada hujan, ada topan, ada apapun, dia tetap kuat. Tapi kalau dia mendengar dan tidak melakukan firman, jangankan badai, jangankan hujan lebat, hujan rintik-rintik pun akan hancur, akan lenyap, karena fondasinya yang tidak kuat itu. Karena kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan bukan berapa lamanya Anda jadi Kristen. Menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan yang pantang menyerah dengan masa-masa yang sukar dan sulit dalam hidup kita bukan ditentukan oleh berapa gelar akademik yang kita punyai. Tapi lebih ditentukan oleh apakah Anda pelaku firman atau tidak. Itu kebiasaan sehat yang harus kita bangun. Karena kebiasaan sehat seperti itulah yang menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang never give up. Yang kelima, yang terakhir. Karena kita dibatasi oleh waktu, yang kelima. Bukan hanya iman yang sehat, pikiran yang sehat, hati yang sehat, kebiasaan yang sehat. Yang kelima adalah cara pandang hidup yang sehat. Seorang penulis buku yang bestseller, Rick Warren, pernah menulis buku The Purpose Driven Life. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dan dia menjelaskan di situ 3 cara pandang kehidupan yang sesuai dengan firman, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang harus kita punyai. Dan saya menyebut itu sebagai cara pandang hidup yang sehat. Ada 3 cara pandang hidup yang sehat. Yang pertama harus memandang kehidupan itu sebagai suatu penugasan yang sementara. Cara pandang yang sehat dalam hidup kita, kita harus melihat bahwa kehidupan ini sementara. Orang Jawa punya filosofi, urip neng dunyo hanya numpang ngombe. Hidup ini hanya sementara, Pak. Hidup ini hanya sementara, Dek. Ada kehidupan kita yang lebih jauh di depan sana, yaitu Yerusalem baru, yaitu sorga yang mulia itu. Jangan hanya habiskan energi kita untuk kehidupan yang sementara ini. Tapi mari kita juga melihat jauh ke depan. Ada sorga, ada kemuliaan yang menanti dan menunggu saudara dan saya. Jadi kita punya cara pandang hidup yang sehat.
Yang pertama itu bahwa kehidupan adalah penugasan sementara. Yang kedua, cara pandang hidup yang sehat, kepercayaan. Kalau kita masih hidup, ini kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita masih bernafas, ini kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita menjadi seorang dosen, ini kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita menjadi seorang mahasiswa, ini kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kita jabatan, jabatan apapun juga, kita harus memandang bahwa itu suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kalau kita diberikan kepercayaan, kita harus belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kepercayaan itu. Dan kalau kita bertanggung jawab, berarti kita harus kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Hidup ini kepercayaan yang diberikan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kita suatu kepercayaan. Karena itu kita belajar dalam hidup kita untuk kita melakukan apapun juga. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu, saya percaya tanggung jawab apapun yang dipercayakan, kita akan belajar dan berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Karena kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Yang ketiga, cara pandang hidup yang sehat. Kehidupan adalah sebuah ujian. Apapun juga yang terjadi dalam hidup ini, kita harus melihat. Seringkali Tuhan izinkan panas untuk menguji kita. Apakah kita bisa bersyukur dengan panas itu? Seringkali Tuhan izinkan kita hujan. Sebenarnya itu ujian. Seringkali ada masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Seperti di masa pandemi COVID-19, kita harus melihat itu sebagai suatu ujian. Dan kalau itu suatu ujian, berarti kita ditantang untuk bisa lulus dalam suatu ujian itu. Kalau kita selalu melihat cara pandang hidup itu sebagai suatu ujian, maka ada suatu motivasi dari dalam diri kita yang membangkitkan kita untuk semangat supaya kita belajar lulus dalam suatu ujian itu. Dan kalau cara pandang kita tentang kehidupan seperti itu, saya percaya kita akan punya jiwa mental yang pantang menyerah, yang never give up di masa pandemi COVID-19 ini. Ini 5 hal yang harus kita punyai dalam membangun semangat mental yang tidak mudah menyerah, yang never give up itu. Iman yang sehat, pikiran yang sehat, hati yang sehat, kebiasaan yang sehat, dan cara pandang hidup yang sehat. Kalau kita punyai, saya percaya kita punya mental yang pantang menyerah di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, ini materi yang saya bisa sampaikan. Atas perhatiannya dari kita semua saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Cindy. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih banyak diucapkan pada Bapak Dr. Ricky Montang, MTH, yang sudah membawakan materi mengenai pantang menyerah di masa pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya materi yang telah kita dengar bersama sangat mengedukasi dan juga memberkati kita sekalian. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan materi yang kedua, yaitu mengenai implementasi mengasihi Allah dan sesama pada masa COVID-19, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Binsar Antoni Hutabara, STH, MCS, MTH. Kepada Bapak Binsar Hutabara kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Cindy. Tema besar kita adalah meraih masa depan tanpa batas. Timbul sebuah pertanyaan ketika saya membaca tema besar ini. Manusia yang terbatas, bisakah dia masuk kepada keterbatas? Dan saat ini kita bertemu dengan banyak pembatasan-pembatasan. Bisakah kita melewati keterbatasan-keterbatasan? Kita bicara tentang
pembatasan sosial berskala besar, meskipun sekarang terjadi pelonggaran atas pembatasan sosial berskala besar, tetapi tetap saja masih ada pembatasan. Nah, pertanyaannya kembali lagi, bisakah kita pada masa COVID ini bisa menjangkau sesuatu yang tak terbatas tersebut? Dan hari ini saya ingin berbicara mengenai implementasi mengasihi Allah dan mengasihi sesama pada masa COVID-19. Ini merupakan sebuah penjabaran sekaligus dari tema besar kita, bagaimana kita bisa keluar dari keterbatasan-keterbatasan untuk meraih sesuatu yang melampaui keterbatasan kita. Manusia atau orang yang percaya kepada Kristus, manusia ciptaan Tuhan, seharusnya dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi ketika kita mengatakan diri sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita diminta mendengar firman Tuhan. Tetapi kita tidak hanya diminta mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin manusia yang terbatas, yang berdosa ini bisa melakukan kebenaran Allah yang sempurna? Tapi sekali lagi, Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa kuasa Allah, Roh Allah yang kudus, akan memampukan kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, sekali lagi, kita akan belajar firman Tuhan juga, atau melihat firman Tuhan. Apa kata Alkitab mengenai mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kemudian baru saya akan menjelaskan implementasinya pada masa COVID-19. Kalau kita membaca kitab Injil Matius, pasal 22, 37, sampai 39, di sana dikatakan oleh Alkitab bahwa orang percaya kita semua harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan kemudian juga dikatakan ayat 39, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perkataan Yesus ini bukan sesuatu yang baru, karena perkataan itu sudah dicatat dalam kitab Ulangan. Dikatakan kepada umat Israel, dengarlah hai Israel, Sema Israel. Jadi artinya adalah orang Israel, umat Allah pada waktu itu diminta mendengar firman Tuhan, yaitu sebuah pengakuan iman yang terbesar. Pengakuan iman yang terbesar itu adalah mengasihi Allah. Dan kemudian pengakuan iman yang sama tidak dipisahkan, tetapi dibedakan. Tidak dipisahkan, tetapi dibedakan. Dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu pun sudah tercatat di dalam kitab Imamat. Jadi apa yang dikatakan oleh Kristus atau Yesus dalam kitab Matius, itu sudah dicatat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Kemudian kita membaca juga kitab Lukas tentang orang Samaria yang murah hati. Di sana juga dikatakan jelas bahwa ahli Taurat mengatakan pengakuan iman yang terbesar adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan kemudian mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas sekali bahwa mengasihi Allah sesuatu yang sangat penting. Dan kemudian yang sama pentingnya, kata Tuhan Yesus, adalah mengasihi sesama manusia. Nah, dari sana kita bisa melihat perbedaan seorang yang percaya dengan orang tidak percaya adalah apakah dia mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia atau tidak. Tetapi menariknya, kalau kita melihat perintah ini, kata yang pertama adalah mengasihi Allah. Kata yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Tapi pada prakteknya, hal praktis, kita tidak bisa mengatakan mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama manusia. Kita tidak boleh mengatakan kita mengasihi Allah, padahal kita tidak mengasihi sesama manusia. Kita tidak boleh mengatakan kita mengasihi sesama manusia, padahal kita tidak mengasihi Allah. Jadi, mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu, sesama manusia, itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Alkitab katakan dengan jelas, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pada waktu kita mengasihi Allah, kasih Allah yang ada di dalam diri kita akan melimpah dalam hidup kita.
Ketika kasih Allah melimpah dalam hidup kita, maka kasih Allah itulah yang keluar kepada sesama manusia. Pada waktu kita mengasihi sesama manusia, itu bukan keluar dari diri kita, tetapi oleh kasih Allah yang menguasai kita, maka kita mengasihi sesama manusia, dan kasih kita kepada sesama manusia adalah suatu kasih yang tanpa menuntut kebutuhan. Seperti Allah yang tidak menuntut apapun untuk manusia, dia mengasihi manusia, maka kasih kita kepada sesama haruslah sebuah kasih yang tidak menuntut apapun dari sesama kita. Jadi kasih yang kita berikan itu tidak menuntut respon dari sesama kita. Kasih yang kita berikan itu adalah kasih yang mengalir dari Allah dan kemudian mengalir kepada sesama kita. Nah, sampai di sini, kemudian kita akan masuk kepada implementasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan implementasi kasih Allah dan kasih sesama pada masa COVID-19 ini? Penderitaan dapat membuat orang menjadi cinta diri. Penderitaan dapat membuat orang menjadi hanya mementingkan diri sendiri. Kita sudah lihat pada masa awal COVID-19, pasar-pasar swalayan di kota besar ini diborong barang-barang mereka oleh orang-orang yang punya uang. Mereka berpikir stok akan habis dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Penderitaan dapat membuat orang menjadi cinta diri, berpusat kepada diri sendiri. Tetapi penderitaan yang dilakukan ataupun dijalani di dalam anugerah Tuhan didasarkan kasih kepada Allah. Penderitaan itu justru akan membuat kita melimpah dari kasih Allah itu. Inilah yang saya katakan, kita keluar dari keterbatasan kita. Jadi kasih Allah itu makin melimpah dalam hidup kita ketika kita berani menderita di dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan kita makin peduli dengan orang lain. Maka dengan demikian, jangan takut ketika masa COVID-19 ini. Bahkan kalau kita melihat juga saat ini, harusnya kita melihat bahwa penderitaan ini membuat kita menjadi dewasa. Penderitaan COVID-19 ini membuat kita harusnya menjadi saksi, harusnya melimpah dengan kasih Tuhan. Dan dengan demikian kita bisa mengimplementasikan kasih kita kepada Allah itu dalam hidup sesama. Sederhananya, gampang sekali kalau kita lihat. Jikalau kita menjaga diri tidak terhindar daripada corona, dan kemudian menghindarkan diri jadi media untuk menyebarkan corona kepada orang lain, itu juga merupakan sebuah implementasi. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita tidak hanya berdebat tentang kemiskinan, persoalan-persoalan hidup. Banyak orang saat ini, kalau kita lihat di media, di mana-mana, mereka berdebat tentang konsep-konsep menyelesaikan persoalan hidup, konsep-konsep menyelesaikan bagaimana kita mengatasi COVID-19. Tapi pada realitanya, bansos saja terjadi kebocoran. Ini menjadi sebuah persoalan besar. Disinilah kita harusnya bisa mengimplementasikan kasih Allah. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita harus bertanggung jawab kepada orang lain, dan kita kemudian mengisi hidup kita ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Webinar ini merupakan wujud bahwa kita menggunakan waktu kita untuk belajar, dan kemudian membuat kita mengetahui kondisi yang ada, memahami atau punya pengetahuan, kemudian kita bagi kepada orang lain, kita berkarya. Nah, kemudian lebih tepatnya ketika membaca cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Di sana Yesus mengatakan kepada ahli Taurat yang berdebat. Ahli Taurat tahu bahwa seharusnya dia bekerja, melakukan mengasihi Tuhan dan sesama. Tetapi dia tahu dia tidak bisa mengasihi Tuhan dan sesama dengan kekuatannya. Harusnya dia datang kepada Yesus. Tetapi dia berdebat, mengajak Yesus berdebat. Pada masa COVID-19 ini kita jangan mengajak Allah berdebat. Kita harusnya minta tolong datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi tersebut. Jadi kita harus bekerja, bukan hanya berdebat. Hari-hari ini kita mesti produktif, kalau memang kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita harus bekerja, apa yang kita bisa kerjakan untuk menghasilkan sesuatu, kita harus kerjakan. Untuk diri kita, untuk sesama kita. Dan kita bekerja, jangan hanya berdebat. Karena ini penting sekali untuk kemajuan umat manusia.
Barang siapa berhenti bekerja, barang siapa berhenti belajar, dia sedang menghalangi kemajuan umat manusia. Kemajuan untuk merawat dunia milik Tuhan. Dan kemudian yang kedua juga, kalau kita melihat cerita tentang orang Samaria yang murah hati, Imam dan Lewi itu begitu terganggu dengan tugas-tugasnya, halangan tugas-tugasnya, sehingga tidak mau menolong korban dari penyamun itu. Dalam COVID-19 ini kita semua punya tugas yang terganggu. Kita semuanya kegiatan yang terganggu. Kita harus diam di rumah. Ada banyak anak-anak belajar di rumah. Anak saya belajar di rumah. Kita mungkin terganggu. Pekerjaan juga terganggu. Mengajar juga harus merupakan online. Kita terganggu. Banyak pekerjaan-pekerjaan terganggu yang menjadi pembatasan. Tetapi jangan sampai tugas-tugas kita itu menjadi lebih utama daripada kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Seperti Imam Lewi yang tidak peduli dengan korban. Tetapi kita harusnya menjadi orang Samaria yang murah hati, yang berani meninggalkan tugas, bukan berarti mengabaikan tugas, tapi menolong orang yang berada dalam penderitaan. Orang-orang yang bisa menolong orang lain dalam penderitaan, orang-orang yang komitmen dengan dirinya, komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan sesama. Sehingga pada waktu dia mengerjakan tugasnya, dia tahu tugas yang dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan demikian, kalau dia harus menolong orang lain, itu merupakan puncak dari tugasnya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi hari ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah betul kita mengasihi Tuhan? Apakah betul kita mengasihi sesama manusia? Apa yang kita buat pada masa COVID-19 ini? Apa yang kita kerjakan pada masa COVID-19 ini? Apakah kita putus asa? Kita diam, tidak bekerja. Sekali lagi, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, penderitaan yang bagaimana beratnya pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penderitaan bisa membuat kita menjadi dewasa, penderitaan bisa membuat kita mengerti penderitaan orang lain, melimpah dengan kasih. Penderitaan juga membuat kita berpegang pada janji Allah, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Allah tetap berdaulat. Marilah kita lewati COVID-19 ini dengan bekerja, menerapkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, untuk menyaksikan Kristus yang hidup di dalam hidup kita, memberkati semua orang di sekitar kita. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Dr. Binsar Antoni Hutabara, STH, MCS, MTH, yang telah membawakan materi mengenai implementasi mengasihi Allah dan sesama pada masa COVID-19. Saya juga yakin kita semua diberkati lewat materi yang telah kita dengarkan. Kita akan langsung mendengarkan materi yang ketiga, sekaligus materi yang terakhir di rangkaian webinar pada malam hari ini, mengenai mengalami mujizat Tuhan terbesar dalam pelayanan konseling menghadapi pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Alex Karamoy, MTH, PhD. Kepada Bapak Alex Karamoy kami persilahkan. Shalom semua, senang sekali bisa berjumpa pada sore atau malam hari ini, karena di Jakarta ini sudah sore, tadi di Papua tentunya sudah malam ya. Nah, tadi saya udah WA sama Mariana, saya akan share screen ya. Mengalami mujizat Tuhan terbesar dalam pelayanan konseling menghadapi pandemi COVID-19. Saudara, ini adalah seminar yang dilakukan oleh Universitas Kristen Papua. Sorry, ada I-nya, kenapa I nggak ada ya? Saya juga kaget itu, tapi nggak apa-apa. Saya pikir Indonesia Papua. Ternyata saya lihat di sini nggak apa-apa. Ini pertama saya terima kasih untuk teman-teman, sahabat, hamba-hamba Tuhan, para senior yang sudah memulai, dan kebetulan saya yang terakhir ya. Dan doa saya supaya materi ini memperlengkapi kita semua, supaya kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan, khususnya di dalam menghadapi masa pandemi.
Saya mulai di sini, saudara. Maaf. Mariana, apakah sudah keluar? Belum, Pak. Belum. Masih loading rupanya. Halo, Mariana. Ya, halo, Pak. Ini nggak ada suaranya. Sudah bisa ya? Saya belum terlihat, Pak. Kenapa enggak? Yang lain apakah bisa keluar atau enggak? Aduh, repot juga nih. Minta maaf sekali nih. Saya sudah keluar, Mariana. Pak Montang, apakah bisa melihat, Pak? Masih Materi loading, saya? Pak. Belum muncul, Pak. Masih loading. Waduh, minta maaf sekali waktunya. Oke, saudara, walaupun tidak dilihat, tapi biarlah Roh Kudus yang menyatukan kita, masalah internetnya mungkin, atau koneksi, dan segala macam. Pandemi COVID-19 memang menjadi suatu hal yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena hasil daripada COVID ini, ya, itu yang paling ditakut adalah yang meninggal atau manusia meninggal. Sejak ditemukannya di Wuhan, China, di akhir tahun 2019, sampai hari ini telah berkembang hampir menyeluruh, atau dengan kata lain, ke seluruh dunia, yang memberikan dampak dalam segala kehidupan, apakah itu ekonomi, politik, keuangan, kesehatan, rasanya semua lini itu kena. Kepada orang yang paling kecil mungkin, orang miskin, orang menengah, orang kalangan elit, kaya, dan segala macam. Semuanya sangat kena pengaruhnya. Dan yang paling menonjol adalah apa yang nggak pernah kita pikir selama ini, itu benar-benar terjadi. Siapa yang berpikir Amerika, Eropa, ya, negara-negara adik kuasa tidak mengalami resesi ekonomi, bahkan negara tetangga kita, Singapura, ya, sudah dinyatakan bahwa sudah mengalami resesi ekonomi. Indonesia masih dalam pergumulan. Kita doa supaya Indonesia bisa melewati semuanya, tapi paling tidak gara-gara corona ini menembus segala lini kehidupan manusia. Dan tentunya yang menjadi satu hal yang sangat mungkin sampai hari ini menjadi suatu pertanyaan yang besar. Tadi saya sudah singgung bahwa tidak sedikit orang yang meninggal. Ini menjadi headline news, menjadi viral. Khususnya ketika justru orang-orang rohaniawan, teman-teman, para pendeta, penginjil, hamba Tuhan, orang percaya, jemaat, mengalami yang namanya kematian karena disebabkan oleh COVID, karena dinyatakan positif. Itu yang terjadi. Saudara, tentunya dengan melatar belakangi seperti ini, saya tertantang, dan tentunya semua kita hamba Tuhan, kita harus memberikan jawaban secara alkitabiah. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah yang memberikan jawaban yang pasti, bukan kira semoga kira yang tidak, tapi pasti, must be. Dengan dasar inilah, maka saya coba menuliskan tema ini, dan khususnya juga membahas malam ini, dan khususnya di dalam bulan ini, khususnya kami di SCT IKAT, hampir tiap hari ada webinar, dan saya kebagian memang untuk tanggal 31 Agustus dimulai dengan teman-teman kita yang ada di Papua, ya. Dengan tema saya mengalami mujizat terbesar dalam pelayanan konseling menghadapi COVID-19. Mungkin Anda akan bertanya begini, Pak Alex, bagaimana kita bisa melakukan konseling? Apalagi melakukan mujizat. Justru kita ada social distancing, physical distancing, ibadah di rumah, bekerja di rumah, segala sesuatu sepertinya sudah terbatas. Malam ini, atau melalui
webinar ini, saya ingin mengajak kita belajar tentang miracle of God. Ada istilah miracle today, mujizat hari ini, mujizat Allah, be happen. Nah, saya mendapatkan data barusan tadi, ya. Data COVID Sabtu 15 Agustus 2020, saya hanya mereview saja tadi karena nggak ada yang menyebutnya. Melansir dari laman World Matters hingga Sabtu hari ini, dari tadi pagi, total kasus COVID-19 di dunia sudah terkonfirmasi sebanyak 21.321.788 atau 21,3 juta kasus. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 14.122.545 atau 14,1 juta pasien telah sembuh. Jadi banyak sembuh juga. Dan 762.183 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 6.437.060 dengan rincian 6.372.532 pasien dengan kondisi ringan dan 64.527 dalam kondisi serius. Nah, yang barusan ini beberapa 2 jam yang lalu ya dikatakan virus corona telah menjangkit setidaknya 21,3. Jadi udah naik dalam waktu beberapa jam sudah naik sekitar 200.000. 12.815 kasus tambahan dilaporkan di seluruh dunia. Dan warga dinyatakan sembuh sebanyak 14.152.086 pasien. Dan 793.90 jiwa meninggal dunia. Nah, saudara, ini untuk Indonesia sudah sampai 135.123 positif, 89.618 sembuh, dan 6.021 dinyatakan meninggal. Sehubungan dengan itu, saudara, saya tidak mau kita mengangkat tentang seperti mengagung-agungkan COVID. No, justru kita harus lihat dengan real, bahkan pada awal-awal COVID, saudara, saya sangat sedih. Saya punya teman, ya, pendeta juga, hamba Tuhan juga, punya pelayanan sama-sama, sering kami berjalan bersama-sama. Tentunya saya tidak perlu menyebut namanya. Ketika dia pulang dari Belanda, ya, apa yang terjadi? Waktu di airport, dia langsung di-swab dan positif. Nggak sampai rumah, pulang ke harus masuk ke rumah sakit, dan nggak begitu lama di rumah sakit, kemudian meninggal. Saudara, lalu ada orang bertanya begitu, di mana mujizatnya kalau begitu? Apalagi kalau kita pelayanan konseling. Oleh karena itu, pada malam ini, saya akan menyampaikan 4 poin yang penting. Yang pertama, kita bicara mengenai understanding about miracle, pengertian mujizat, bagaimana mengalami mujizat terbesar dalam pelayanan konseling seperti judul saya atau judul kita. Dan yang ketiga, pelayanan konseling menghadapi COVID-19, dan kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang saya sebut sebagai konselor sejati, kemudian kesimpulannya. Dan minta maaf karena waktunya hanya 20 menit, saya banyak men-skip, ya. Langsung saja kepada what is the miracle? Apa itu mujizat? Di dalam KBBI dikatakan mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Saya agak cepat ya. Di hal yang lain juga disebut suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan, Yahweh, atau oleh Allah atau oleh kuasa roh Tuhan, Holy Spirit, dengan tujuan tertentu. Jadi ingat, selalu ada tujuannya. Misalnya, kita lihat untuk meneguhkan pengutusan seorang nabi Tuhan, seorang rasul Tuhan, maupun seorang hamba Tuhan, sampai di zaman ini pun juga seperti itu. Secara emotologi Kristen, ya, kata mujizat berasal dari bahasa Arab, mujizat. Artinya atau bermakna atau berfungsi suatu kejadian, peristiwa, fenomena yang luar biasa atau di luar kebiasaan dan atau yang secara normal tidak dapat dilakukan oleh manusia atau oleh mesin buatan manusia maupun oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan, sehingga meyakinkan hanya dapat dilakukan oleh kuasa Tuhan sendiri. Only by God, His power, hanya oleh Dia. Alkitab mencatat
begitu banyak kejadian atau peristiwa yang secara meyakinkan dapat digolongkan sebagai mujizat. Ada lagi pengertian yang lain, mujizat adalah sesuatu hal yang ajaib, wonderful, sign, sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib, mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam, dan dalam hal ini sebagainya memperlihatkan daya perantara daripada. Jadi mujizat bisa dipakai oleh Tuhan untuk supaya tujuannya terjadi. Nah, paling tidak, mujizat diadakan dengan maksud satu, memperlihatkan kekuasaan Allah. Menetapkan keilahian Kristus. Menemplak ketidakpercayaan dan sifat sombong orang. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, saudara, lebih dari 70 macam mujizat tersebut dalam PL, dan hampir sama juga di Perjanjian Baru. Bisa lihat contoh-contohnya, saya akan menyampaikan hanya sepintas saja, baru kita akan masuk ke lebih dalam. Ya, masih di pengertiannya, kata mujizat atau miracle dalam bahasa Inggrisnya, atau miraculum dalam bahasa Latin. Dari kata mirari, artinya to wonder at, artinya ketakjuban atau keheranan kepada sesuatu. Berkaitan dengan kata miras, artinya menakjubkan, mengherankan, mengejutkan, wonderful. Jadi, mujizat bertalian dengan hal-hal yang menakjubkan atau mengherankan. Sesuatu yang luar biasa atau spektakuler, sehingga mengejutkan bagi yang menyaksikannya. Sedikit lagi, kata mujizat dalam bahasa Alkitab, atau kita tahu bahasa Ibrani PL-nya, tanda OTW atau sign dalam bahasa Inggrisnya moped atau mapet, keajaiban, Inggrisnya wonder. Dalam bahasa Yunani ada satu kata dunamis, artinya tindakan yang dahsyat. Dan kata yang kedua dipakai semeion, tanda dalam bahasa Inggrisnya petunjuk atau arah. Dan yang ketiga teras, menunjuk kepada sesuatu yang luar biasa, keajaiban. Saudara, tapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru, saya suka. Karena di dalam 1 Korintus 11, ayat 10 dikatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk berbuat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu. Dalam bahasa Inggris katakan, to another, the working of miracles. Pekerjaan mujizat. Jadi, mujizat adalah karunia Roh Kudus. Miracle is the gift by the Holy Spirit. Ini yang menarik sekali. Jadi, saudara perhatikan di sini, ada istilah buah roh dalam kitab Galati, ada karunia roh. Kalau kita lihat ada 9 urutannya, lalu ada karunia roh. Karena kita nggak belajar mengenai khusus ini, saya hanya menunjukkan bahwa mujizat ada di dalamnya. Bahkan dalam bukunya Peter Wagner, ya, tentang karunia roh, ya, Modify Hearts Questionnaire, dia menjelaskan dalam buku itu ada 28 karunia roh, ya. Dan saudara lihat di sini ada angka 17, salah satunya adalah mujizat. Nah, kita lihat bagaimana di Perjanjian Lama mengenai mujizat, ya. Saya agak cepat ini. Kalau kita lihat dari pertama penciptaan langit dan bumi, ya, ternyata kata mujizat itu juga sangat-sangat kental dan sangat-sangat jelas ada di Alkitab. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab Kejadian, bagaimana menceritakan bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya yang terdapat di dalam Kejadian 1:1 sampai 31, langit dan bumi diciptakan dari ketiadaan kosong menjadi ada, sehingga sangat meyakinkan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Jadi ketika Allah berkata, jadilah bidan, dan itu terjadi, itu adalah mujizat. Itu kenapa? Itu dikerjakan oleh Allah. Jadi kita sudah mengerti bahwa mujizat, miracle is the work of God. Ya, itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Nah, itu yang saya sebut tadi, dalam 7 hari penciptaan, itu disebut hari pertama, hari kedua, saya akan agak cepat ini, karena ini kita nggak belajar ini, yang membuktikan. Nah, saudara,
tadi hari pertama sampai 7 saya lanjutkan di dalam Perjanjian Lama begitu banyak. Tetapi saya skip aja ini karena kita nggak, yang penting lihat aja. Begitu banyak tentang miracle. Nah, sekarang kita lihat tentang Yesus. Ya. Mujizat Yesus Kristus adalah sejumlah action atau tindakan yang supranatural, yang adikodrati, yang dikaitkan dengan Yesus itu sendiri semasa hidupnya. Jadi dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat itu full miracle tentang bagaimana Yesus selama ada di dunia, dia banyak melakukan mujizat. Bahkan bukan hanya nasihat kekristenan, kalau kita lihat dalam kamus itu, dalam agama Islam pun juga diceritakan tentang Isa Al-Masih. Menurut Injil Yohanes, hanya beberapa mujizat saja yang tercatat. Misalnya, karena dikatakan kalau mau ditulis, maka kita nggak akan mengerti. Itu aja sudah kita mungkin membingungkan. Tetapi kalau kita diberikan pengertian oleh Roh Kudus, saya percaya kita akan tahu mana mujizat yang sifatnya sementara, dan mana mujizat yang sifatnya kekal. Nah, ini yang kita mau tekankan malam hari ini, dan supaya kita menjadi konselor di tengah COVID-19, apapun keadaannya, dengan hikmat Tuhan, kita ingin supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi kebanyakan dari itu adalah ada paling tidak 4, ya, dari 4 hal tentang mujizat Yesus Kristus. Yang pertama yang sifatnya eksorsisme, artinya praktik mengusir setan. Kalau dalam praktik kita hidup hari-hari, ada banyak orang yang mencari ilmu dan segala macam, opo-opo dan segala macam. Tapi di zaman Yesus yang namanya mengusir setan itu sudah ada, dan sampai hari ini juga masih. Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang yang telah meninggal atau mati, mengendalikan alam, dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus bahkan diakui sebagai kejadian nyata, real maksudnya, yang dikonfirmasi oleh beberapa pihak yang tidak menyukai Yesus Kristus. Artinya yang nggak suka tapi juga mengakui mujizatnya. Sangat disayangkan. Ya. Di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, ya, perhatikan, Yesus menolak untuk memberitahu suatu tanda, melakukan mujizat. Artinya, seringkali dia bilang, jangan kasih tahu ya, tapi tetap aja orang kasih tahu. Itulah kuasa yang luar biasa. Demi membuktikan apa? Dia berotoritas. Dalam Injil Yohanes, Yesus diceritakan melakukan 7 mujizat yang menjadi ciri pelayanannya. Mulai di misalnya di Yohanes pasal 2, air menjadi anggur, sampai dia membangkitkan Lazarus di Yohanes 11, yang sudah meninggal. Dan bagi kebanyakan kalangan Kristen, bahkan Muslim juga mengakui bahwa mujizat-mujizat tersebut adalah peristiwa sejarah yang nyata, yang terjadi maksudnya. Dan sangat disayangkan, sementara yang lain, termasuk Kristen liberal, ya, menganggap itu cerita-cerita tersebut adalah kiasan atau metafora saja. Ya. Beberapa ahli dari abad pencerahan misalnya mengambil suatu pendekatan yang sangat skeptis terhadap klaim atas semua mujizat tersebut. Ini kita sudah bahas tadi, ya. Kita lanjut. Saudara lihat di sini, ini saya tulis ada beberapa warna, ya. Bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau Matius, Markus, Yohanes ini, kita artinya peristiwa itu semua dicatat. Jadi saya agak cepat aja hanya memberitahu. Kalau Markus, ya kita lihat di sini ada misalnya mengusir roh jahat di Kapernaum, menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan buta dan lain sebagainya. Kita lihat di sini, saudara lihat dalam Lukas juga kita lihat bagaimana mulai melepaskan diri dari orang-orang hendak mencelakakan dia. Yesus luar biasa memanggil Petrus dan saudaranya. Terus ini banyak sekali, ya. Saya hanya skip saja, ya. Baru di Yohanes. Tadi saya sudah sebut di Yohanes pasal 2, air berubah jadi anggur, luar biasa, ya. Menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Kita lihat di sini, setelah Yesus, ya, ternyata itu diteruskan oleh murid-murid Yesus. Kita lihat ada Petrus, Ananias, banyak rasul-rasul yang karena mujizat, Petrus, Paulus, sampai Paulus, ya, dan seterusnya. Kita lihat mujizat itu tidak pernah berhenti. Tapi saya keluarkan satu statement, ya, saudara, kalau kita lihat seluruh mujizat yang dilakukan, baik di Perjanjian Lama tentunya Allah sendiri,
sampai ke zaman Yesus Perjanjian Baru, sampai ke murid-muridnya, sampai kepada rasul-rasul, ya. Selalu walaupun itu terjadi misalnya secara jasmani orang buta melihat, ya, tapi selalu ada tujuan di sana, ya. Selalu ada purpose-nya. Nah, kita akan lihat di situ, ya. Nah, oleh karena itu, saudara perhatikan, ya, paling tidak saya mencatat ada 7 tujuan mujizat, 7 alasan. Yang pertama, sebagai bukti kekuatan ilahi, keilahian Allah itu sendiri. Yang kedua, menegakkan kedaulatan, bahwa Allah berdaulat, dia bisa sembuhkan dan lain sebagainya. Bahkan bisa membangkitkan orang mati kalau kita lihat tadi, ya. Mengkonfirmasi kehidupan Yesus dan pelayanan. Selama Yesus hidup hanya waktu dia melayani 3,5 tahun, tapi saya katakan the miracle of God move in his life, ya, dan selalu terjadi dan terjadi. Dan yang berikut mendemonstrasikan kehadiran the presence of God. Jadi ketika mujizat terjadi, hadirat Allah dan biasanya akan menjamah orang-orang yang hadir pada waktu itu. Memenuhi kebutuhan manusia. Kita ingat dalam Yohanes 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki. Saya coba pakai matematika saya secara sederhana. Kalau orang Yahudi itu mereka jarang yang nggak menikah. Kalau nggak menikah biasanya dianggap aib buat mereka, ya. Apalagi tidak melahirkan dan segala macam. Tapi perhatikan. Jadi kalau saya kalkulasi, kalau 5.000 dikali 2, ya, itu udah 10.000. Waktu itu ada anak, bahkan lewat anak mujizat terjadi, ya. Berarti 20.000 dalam tanda kutip. Itu perhitungan sederhana saya, dan saya percaya pasti lebih. Keenam, supaya manusia percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Jadi mujizat, the miracle be happen. Mujizat terjadi. That is a purpose. Selalu ada tujuan. Always we see the miracle of God because the miracle has the purpose of God. 6, supaya manusia percaya Yesus. Dalam yang ke-7 saya bilang bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, memang dia manusia, tapi dia Tuhan. Dia demonstrasikan kehidupannya yang sederhana, bagaimana melayani, mengasihi sesama, dan menyatakan kasih yang luar biasa. Dan yang ke-7, itu juga tujuannya supaya terjadi penginjilan. Supaya terjadi apa? Keselamatan. Markus 16 ayat 7 memberikan tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Seringkali kita hanya mengklaim mujizat kesembuhannya itu, atau mungkin bisa mengusir setan, tapi itu satu rangkaian tentang amanat agung. Selalu ada tujuan. Nah, saudara, saya skip ini karena ini penjelasannya, tujuannya sudah saya jelaskan 7. Nah, keselamatan adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, atau Yesus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, saudara lihat di sini, setelah dari PL sampai PB, akhirnya Yesus diberikan yang terbaik dari Bapa di surga, ya. Misi utamanya adalah keselamatan. Kalau kita merujuk dari pengertian mujizat, makanya saya berani katakan bahwa perbuatan mujizat yang terbesar yang Allah kerjakan adalah ketika dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Menebus. Untuk apa? Menyelamatkan. Jadi saudara, kalau ada yang bertanya, di mana mujizatnya Tuhan Yesus? Kan banyak yang mati. Nanti kita akan lihat, saudara, bahwa yang mati itu tubuh jasmaninya. Bahkan ada janji bahwa ada kebangkitan. Bahkan penggenapan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani kalau kita lihat, ya, Ibrani 27, bahwa
Manusia ditetapkan sekali untuk mati. Mati apa? Jasmani. Tapi jangan sampai kita mengalami kematian kedua, artinya di luar Tuhan. Itu namanya maut, neraka, yang kekal juga. Jadi keselamatan adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, pertanyaannya, kalau begitu bagaimana mengalami mujizat terbesar itu, Bapak? Kalau kita melayani konseling, ya, tentunya Alkitab bilang, ya, percaya. Ada dua hal di sini, percaya dari hati dan mengaku dengan mulut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, itu juga mujizat, saudara. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi dua hal. Sekalipun saudara sudah puluhan tahun, atau saya atau siapapun, kita lahir Kristen, tapi kalau kita tidak pernah menerima mujizat, nggak pernah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka sia-sialah kekristenan kita. Keselamatan adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan pada manusia. Tadi sudah dijelaskan dalam Kejadian pasal 3, ya. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia jauh dari Tuhan, terpisah. Tapi sebagaimana Allah yang menciptakan dia sesuai dengan segambar, menurut kaliknya, serupa dengan Kristus, ketika dosa terputus. Hal yang sama, dia berinisiatif datang untuk mencari manusia. Makanya Yesus datang. Saudara, ini luar biasa. Nah, saya masuk ke poin yang ketiga, bagaimana pelayanan konseling menghadapi pandemi COVID-19? Di dalam dunia konseling, ada istilah yang saya pakai, triple C, atau dalam bahasa Indonesianya 3K. Tentunya ada Kristusnya atau Christ-nya, ada konselinya, ada konselor. Nah, kita sebagai pelayan, hamba Tuhan, sebagai konselor, ya, kalau kita mau melihat bagaimana supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang penuh ketakutan, ya, saat ini takut kena penyakit dan segala macam. Nah, ini paradigma yang kita perlu pelajari. Jadi, harusnya di dalam dunia konseling yang menjadi apalagi konseling Kristen, the center of counseling in Christianity is Christ atau Yesus. Konseli maupun konselor. Jadi kita harus pastikan yang menjadi pusat segala hal, termasuk dalam pelayanan kita, Yesus. Konselor harus percaya Yesus, Roh Kudus yang mengurapi dia, sehingga memberikan nasihat-nasihat, firman, kebenaran yang memerdekakan kepada konseli yang dilayani, bahkan bukan hanya sampai dia dilayani, akhirnya dia bisa menang, karena dia juga belajar bagaimana menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Jesus is the center in his life. Dan untuk menjadi konselor di dalam dunia saat ini, sebenarnya kalau kita mau belajar Alkitab atau kalau kita melihat dunia ini, sebenarnya COVID menurut saya bukan sesuatu yang baru. Itu hanya pengulangan, ya, dengan jenis-jenisnya. Tapi saya percaya di balik semuanya itu, ya, tentunya Tuhan tidak mencelakakan, ada maksudnya. Ya. Nah, saudara, di dalam menghadapi COVID atau pandemi COVID-19, di tengah-tengah banyak orang yang membutuhkan Tuhan, tidak ada cara yang lain kecuali kita belajar menjadi konselor seperti Yesus. Saya katakan, he is the real counselor. Dia excellent counselor. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, he is a wonderful counselor. Saya suka bilang Yesus adalah counselor sejati. Kenapa saya katakan sejati? Alasannya adalah karena di dalam pelayanan Yesus seluruh hidupnya, selama dia ada di dunia, ya, dia luar biasa pelayanannya. Ya. Dia menjadi jawaban. Bahkan tadi saya udah singgung, kalau dia menyembuhkan orang yang sakit misalnya, yang lumpuh, akhirnya orang itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan itu pun juga dilakukan oleh rasul-rasul. Dan hal yang sama pun juga seharusnya menjadi bagian kita. Di tengah-tengah orang ketakutan, ya,
Mungkin saat ini kita nggak bisa ketemu, harus pakai social distancing, by phone. Ya, sekarang bisa dengan segala macam teknologi yang ada, yang penting kita bisa menjadi alat mujizat jasmani, tetapi kehidupan kekal, spiritual miracle, ya, itu hanya ada di dalam Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus yang kita lihat tadi saya tayangkan di dalam 4 Injil, bahkan sampai kepada rasul-rasul, selalu saudara, kita lihat ada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Di dalam Yesaya 9, ayat 45 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Di dalam Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan, for unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, atau penasihat ajaib. Saya suka bilang penasihat sejati, penasihat kebenaran. The mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Itu Yesus, saudara. Nah, kita buktikan bahwa Yesus itu adalah counselor yang sejati. He is a wonderful counselor. Kenapa? Saya ambil beberapa contoh saja. Tadi saya sudah singgung bahwa setiap pelayanan Yesus selalu keselamatannya itu terjadi. Itu yang diutamakan. Ketika dia bertemu dengan, saya katakan seorang profesor atau doktor, ahli Taurat namanya Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, walaupun dari ketidakpengertian tentang kelahiran baru, lahir dari air dan roh, tapi pada akhirnya kita tahu Nikodemus diselamatkan dan dia menjadi pengikut atau murid Yesus. Yohanes 4, kita tahu ceritanya bagaimana perempuan Samaria WTS. Kerjaannya merusak keluarga atau rumah tangga. Tapi sekali dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia percaya akan Tuhan, dan diselamatkan. Itu endingnya. Dan bukan hanya diselamatkan, tetapi perhatikan, Alkitab mencatat, perempuan Samaria ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia mengerti penyembahan, dia bagaimana menyembah yang benar, dan kita lihat akhirnya Tuhan pakai dia menjadi penginjil perempuan pertama di Perjanjian Baru. Dahsyat, satu perempuan, satu kota Samaria diselamatkan. 1% people in Jesus can save 1 city Samaria. Itu luar biasa, saudara. Saya percaya seharusnya standarnya kalau satu orang bertobat, paling tidak dia bisa menyelamatkan apa, saudara? Satu keluarga. Itu di Kisah 16, ya. Satu keluarga, atau mungkin satu kelompok, atau satu komunitas, dan seterusnya. Makanya Yesus nggak usah banyak-banyak. Dia hanya pribadi menjadi manusia. Dia punya kelompok 12 orang, dia layani tentunya. Dia punya kelompok 70, dan terakhir 120, baru dia menyelesaikan tugasnya, dan itu yang dilepaskan ke dunia ini. Dan saya percaya itu dampak dan pengaruh sampai hari ini, sehingga kita pun juga ada di dalam Yesus. Saudara, saat ini, dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena ada jaminan keselamatan dalam Yesus. 1 Yohanes 3:16 tadi saya udah bilang, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah atau Yesus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Banyak orang membutuhkan keselamatan pada hari-hari ini. Tetapi hanya Yesus jawabannya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Di dalam pengertian mujizat, kalau keselamatan itu adalah mujizat yang nggak bisa oleh manusia yang berdosa, hanya Yesus, maka saya percaya Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan setiap kita, dan memang dialah Tuhan yang luar biasa. Artinya mujizatnya, dia menyelamatkan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya
nggak pernah tergantikan. He is the Lord, our Savior. Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Only by Jesus. Nggak ada yang lain. Jadi kalau mujizat terbesar adalah keselamatan, maka di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, tidak bisa mendapatkan miracle yang terbesar. Saudara, saya akan akhiri bagaimana pengalaman kehidupan saya pribadi dengan Tuhan. Saya pernah mengalami mujizat terbesar dalam hidup saya, dan tidak pernah saya lupa. Sampai hari ini, saya juga mengajar ke murid-murid saya, ke keluarga saya, ke jemaat, kemanapun. Mungkin kalau yang normal, saudara, orang punya HUT, hari ulang tahun. Kayak saya tidak pernah lupa, 3 Oktober 1963. Tapi jangan lupa, itu bukan hanya kelahiran jasmani. Kita perlu punya kelahiran rohani, lahir baru. Kapan? Saya mengalami mujizat terbesar ketika 10 Juni 1981. Walaupun dari lahir saya udah Kristen, tapi ternyata saya nggak mengenal Yesus. Ternyata saya nggak ngerti lahir baru, nggak mengerti siapa Tuhan dan segala macam. Hanya just a religion, Christian religion. Tapi 10 Juni saya menerima Yesus pada tahun 81 dan tidak pernah terlupakan. Akhirnya Tuhan membawa saya, ya, mulai kuliah, mulai pelayanan, sampai hari ini tidak pernah terlupakan. Saya diselamatkan dan saya tahu tujuannya. Kenapa kamu mengalami mujizat terbesar? Untuk apa, saudara? Saya dilayani untuk melayani, saya dimuridkan untuk memuridkan, saya disembuhkan untuk menyembuhkan. Artinya, kita juga menjadi alatnya Tuhan. Satu waktu ketika saya ada di Manado, dan ini kebetulan ada Papua, di Manokwari, ya, saya sedang khotbah di KKR lapangan, dan apa yang terjadi? Hujan datang. Dan saya baru tahu ternyata itu pekerjaan kuasa gelap. Kenapa? Waktu mau masuk kota Manokwari, langsung hujan keras. Setelah saya sampai di sana, berhenti sedikit. Waktu memulai ibadah, hujan. Ada puting beliung segala macam. Di kerumunan lapangan bola Manokwari, saudara, ya. Dan tiba saatnya saya harus khotbah, dan hujan, bahkan gelap, disertai angin. Dan saya diingatkan Tuhan berdoa seperti Elia. Dan saya ajak semua jemaat, banyak bilang, udah kita stop aja. Tapi saya katakan, Tuhan, kalau ini stop, mempermalukan namamu. Dan akhirnya saya berdoa. Dengan tentunya, dengan urapan Roh Kudus. Dan saya katakan, ayo saudara pakai bahasa apa saja. Mau pakai bahasa Roh, mau pakai bahasa Batak, Jawa, bahasa Papua, apapun juga. Tapi kita satukan, minta supaya miracle terjadi. Kita minta supaya hujan pindah ke tempat yang lain yang membutuhkan. Dan betul, saudara, terjadi mujizat. Dalam waktu beberapa menit, angin datang, ya, dan kemudian menghembuskan ke tempat yang lain hujan itu. Dan saya baru tahu, saudara, setelah akhir KKR itu apa yang terjadi, ada banyak orang yang bertobat di lawat Tuhan. Dan seorang anak muda berkata, dan seorang juga berkata, Pak, saya ingin mencoba Bapak untuk melihat ilmunya Bapak sampai di mana. Tapi saya kirim bermacam-macam, tapi nggak mempan. Ketika Bapak menantang, akhirnya saya mau, dan saya mau percaya Yesus. That is the purpose of miracle, is salvation people. The people saved in Jesus. Dan saya baru tahu waktu dia ngomong, saya punya ilmu. Dan dia katakan, Pak Alex, bagaimana saya berguru? Nggak ada cara yang lain. Saya nggak punya apa-apa. I have Jesus in my life. Saya punya Yesus dalam hidup saya. Dan hari itu, dia mengalami keselamatan yang ada di dalam Yesus. Di Papua juga saya punya pengalaman. Ketika waktu itu, ya, Pak, mohon maaf menginterupsi, mungkin bisa dipersingkat karena mengingat waktu. Terima kasih, Pak. Ya, saya tinggal 2 menit. Masih cukup.
Oke, cukup Bu. Saya akan closing nih, ya. Oke. Saudara, apa yang terjadi? Karena saya bicara tentang miracle. Di pagi-pagi hari tiba-tiba anak saya telepon saya. Dia bilang, "Papa, kami lagi retreat. Guru-guru kami dan teman-teman kami lagi kesurupan. Bahkan ada beberapa guru harus pulang karena sakit penyakit. Dan kami tinggal berdua, Pak." Saya bilang, "Oke, kamu tenang. Kalau kamu ada di situ, Tuhan mau pakai kamu. Panggil temannya." Dan saya doa impartasi dari jarak jauh. Saya katakan, "Tuhan, anak saya sudah terima Yesus. Kamu juga punya kuasa dengan teman." Ternyata dua-duanya anak pendeta, saudara. Dan beberapa jam kemudian, selesai, dia telepon saya, "Pak, puji Tuhan, kami sudah bisa melayani teman-teman sehingga diselesaikan retreat itu." Ketika saya melayani, saya ditodong, saudara. Itu di Jakarta. Ada 4 orang yang datang, dan pisaunya ditaruh di leher saya. Dia mengambil semua tas saya, segala macam. Tapi apa yang saya lakukan? Saya hanya berbahasa roh. Dan tiba-tiba ada hikmat. "In the name of Jesus." Saya katakan, dalam nama Yesus. Dan terjadi, orang-orang itu meninggalkan saya. That is the miracle of God. Anak saya pada tahun 2008 kena cancer, saudara. Tapi sebagai pendoa syafaat, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, jujur saya tidak menerima apa-apa. Seperti hilang. Dan akhirnya saya putuskan, ya kamu harus tetap melewati rumah sakit, dan saya pergi ke Singapura. Selama 6 bulan, kami ada tinggal di sana, karena anak saya dinyatakan osteosarkoma. Pertanyaannya begini, kalau begitu, apakah Tuhan nggak menyembuhkan anak saya? Dengar, saudara, terakhir. Setelah akhirnya operasi, keluar operasi, anak saya nangis, dia bilang, "Papa, saya tidak mau kemo lagi." Kenapa? Padahal masih ada 2 kali 6 bulan, saudara. Dia bilang gini, setiap kali Lisa nangis, ada 2 alasan. Yang pertama karena sakit. Yang kedua, 3 kali Tuhan mendatangi saya. Dan dia berkata, "Lisa, apakah engkau percaya bahwa aku bisa menyembuhkan engkau?" Anak saya nangis 3 kali. Dan itu terjadi, saudaraku. Pas periode pertama, lingkaran 1 maksud saya, siklus pertama, kami pulang ke Indonesia. Dan tentunya kami minta izin kepada para dokter di Singapura. Dan Tuhan kasih hati yang luar biasa. Saya bertanya, "Tuhan, gimana anak saya?" Masih ada 2 kali 6 bulan. Tapi saya masih ingat pas bulan Juli, saya lagi kesaksian di gereja kami. Apa yang terjadi? Saya bisa lupa tidak membawa tongkat, kursi roda. Cuman 1, saudara. Hari itu anak saya bisa jalan, padahal baru operasi bulan Mei. Ya. Sampai hari ini, anak saya dari SD, SMP, SMA, sampai selesai. Sekarang udah selesai S1, sudah selesai, 2015, dan mujizat terjadi. Tapi yang saya tekankan di sini, bukan masalah kansernya, tetapi perjumpaannya dengan Yesus, dan anak saya sudah dalam Yesus. Dan sejak saat itu juga, akhirnya anak saya, waktu dia kembali ke sekolah SMA-nya, karena sempat homeschooling, Tuhan pakai dia untuk bersaksi ke sekolah-sekolah. Jadi selalu ada tujuannya, saudara. Tujuan mujizat. 1, supaya orang-orang, saya simpulkan, supaya orang percaya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa manusia. Hanya ada dalam Yesus. Kematian tubuh bukanlah akhir kehidupan kita dari segala hal, tapi awal untuk mengalami kehidupan kekal. Sampai saat ini mujizat Tuhan Yesus masih terjadi. Dimanapun manusia membutuhkan mujizat, yang terbesar yaitu keselamatan. Kita akan melihat kemuliaan akan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Belajarlah kepada Yesus sebagai penasihat ajaib atau wonderful counselor, supaya melalui hidup kita sangat-sangat dipakai Tuhan atau menjadi berkat bagi banyak orang, supaya mereka diselamatkan. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Save soul at any cost. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ariana.
kasih banyak kepada Bapak Dr. Alex Karamoy, MTH PhD yang telah membawakan materi. Sama-sama. Baik, dan kita berikan aplaus yang meriah bagi ketiga pembicara. Luar biasa sekali. Saya juga sangat merasa diberkati lewat ketiga materi yang telah diberikan oleh para pembicara. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, di mana saya sudah meminta para peserta webinar agar dapat memasukkan pertanyaannya via chat box. Nanti akan disaring dan dipilihkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada para pembicara. Nah, di sini saya sudah pilihkan 3 pertanyaan yang akan dijawab masing-masing 1 pertanyaan oleh para pembicara. Mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Bapak Dr. Ricky Montang, MTH, untuk dapat menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi saya akan membaca satu persatu pertanyaan agar mudah untuk diingat. Seperti itu. Baik, Bapak Ricky Montang, pertanyaan dari Agatha Ohoyulun. Seperti apa itu kehidupan jasmani dan rohani? Baik, dapat langsung dijawab. Saya Silakan. pikir sederhana saja. Namanya manusia itu kan terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani adalah hal yang sifatnya jasmani. Yang rohani itu hal-hal yang sifatnya spiritual. Jasmani itu untuk apa? Jasmani itu dalam hubungan fungsi kita sesama dengan sesama. Kalau rohani itu lebih kepada hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan. Saya pikir seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ricky Montang, MTH, yang telah menjawab pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, dari Oktavalik Suara Latu, ditanyakan kepada Bapak Dr. Binsar Hutabara. Seperti apa itu iman sebesar biji sesawi? Wah, pertanyaannya cukup sederhana. Dipersilahkan langsung kepada Bapak Binsar untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin kalau sudah pernah melihat biji sesawi, kita sudah tahu biji itu sangat kecil. Ketika ditaruh di atas tangan kita, berhembus pun dia akan terbang. Jadi iman sekecil apapun, yang penting adalah iman kepada Allah yang besar. Dia mempunyai pengaruh yang besar. Jadi bukan masalah besar kecilnya iman, tetapi kepada siapa dia beriman. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Binsar yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Normasari Tarigan. Bertanya kepada Bapak Dr. Alex Karamoy. Shalom Pak Alex, saya Normasari mau bertanya, apa maksudnya mujizat sementara dan mujizat yang kekal? Dipersilakan Bapak. Ini mahasiswa saya, Bu. Oke, baik. Makasih, Norma. Ngikut mereka. Oke, tadi saya udah singgung yang mujizat sementara. Saya tadi contoh seluruh pelayanan Yesus, kalau kita lihat dia menyembuhkan orang itu jasmani, itu yang sementara maksudnya. Tapi kalau mujizat yang sebanyak kekal itu keselamatan. Itu cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Alex Karamoy yang telah menjawab pertanyaan yang ketiga. Dan ini kalau saya bacakan semua pertanyaan, mungkin waktunya tidak akan cukup. Di Papua mungkin kita bisa sampai 9:30 malam. Sampai selesai. Baik, kita tiba dalam penutup rangkaian kegiatan webinar kita malam hari ini. Saya mengambil kesimpulan bahwa untuk membangun mental yang pantang menyerah, kita membutuhkan iman yang sehat, pemikiran yang sehat, hati yang sehat, kebiasaan yang sehat, dan juga cara pandang hidup yang sehat. Lalu, orang percaya, kita sebagai orang percaya harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap jiwa. Juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, dan mengasihi Allah dan manusia dapat dibedakan, tapi sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Dan juga keselamatan Tuhan yang terbesar adalah, mujizat Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Di mana Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan bisa beroleh kehidupan yang kekal. Dan bahwa mujizat Tuhan itu nyata.
Dari 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. Dan walaupun kita tengah menghadapi COVID-19 yang mungkin membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi ragu, namun kita sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus percaya bahwa mujizat Tuhan nyata dan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita mengalami mujizat, jangan lupa untuk kita menginjil, mempermuliakan nama Tuhan Yesus, dan memberkati orang lain lewat kehidupan kita. Luar biasa sekali, saya rasa kita semua telah mendapatkan informasi, telah mendapatkan edukasi, dan kita semua telah diberkati lewat kegiatan pada malam hari ini. Dan kita tiba pada penutup, di mana kita akan mengikuti doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Thompson Elias, MTeol. Kepada Bapak Thompson kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita ada dalam doa syukur kita di malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur hanya kepadamu sebab webinar kami sudah boleh kami laksanakan. Semua hal yang kami bagikan dalam materi kami di malam hari ini, kiranya memberi makna bagi kami semua. Entah itu sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai dosen. Terlebih khusus dalam hal pertumbuhan iman kami di tengah-tengah pandemik yang kami sementara alaminya Tuhan. Kami sangat percaya Bapa berperkara dalam semua hal yang sementara kami gumuli bersama-sama. Pemateri-pemateri yang ada, Tuhan mengenal hamba-hambamu, diberkati sesuai dengan berkat yang Tuhan tahu mereka memerlukannya, kehidupan pribadi tapi juga keluarga, aktivitas pekerjaan pun kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami semua, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih banyak Bapak Thompson Elias yang sudah membawakan doa penutup. Kita berikan aplaus yang meriah. Luar biasa, puji Tuhan, kegiatan webinar kita pada malam hari ini telah selesai. Diucapkan terima kasih banyak bagi seluruh pembicara yang telah membagikan materi-materi yang sangat memberkati dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan juga diucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang telah turut berpartisipasi dalam kegiatan webinar malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan di hari-hari yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Bu Terima Cindy. kasih. Selamat malam.